Sandi masuk tim ses menantu Jokowi, Laskar Kadrun kian merana. Ditulis oleh Ferry Fadli dari siwa.com. Selama ini kaum kadrun selalu merasa dirinya paling benar, paling hebat, paling berpengaruh, dan paling top di Indonesia. Apa yang mereka lakukan seolah-olah didukung oleh masyarakat banyak dan mereka pasti menang. Hal ini tentu tidak lepas dari kemenangan Anies di Pilkada DKI 2017 lalu, yang mana kala itu Wan Anies didukung oleh mereka-mereka ini. Hingga pada Pilpres 2019 lalu, mereka memutuskan untuk mendukung Prabowo. Seperti saat mendukung Anies, segala cara dilakukan oleh kaum kadrun agar si capres jagoan mereka itu bisa menang. Tapi sangat disayangkan, lawan Om Prap terlalu tangguh, yakni Jokowi yang tidak mempan dihantam isu SARA. Bagaimana mau diajar pakai isu SARA? Dianya saja wong Jawa tulen, wajahnya deso. Begitupun dengan isu PKI. Bisa dibilang tidak terlalu efektif untuk menghajar Presiden Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Karena sudah jelas-jelas mantan gubernur DKI itu bukan PKI. Bahkan, orang nomor 1 di Indonesia itu saja sudah pernah bilang, kalau memang PKI itu ada, tunjukkan padanya, mau dia gebukin itu PKI. Dan juga dari dulu sampai sekarang, para kadrun 212 itu tidak pernah mampu membuktikan kalau PKI memang masih eksis di Indonesia saat ini. Jangankan mereka, Gatot Nurmantio saja, si mantan Panglima TNI, selama menjadi orang nomor 1 di institusi militer tersebut tidak mampu menangkap satupun kader PKI. Artinya apa? Hanya bacot mereka doang yang kencang soal isu PKI itu. Sedangkan apa yang mereka tuduhkan tersebut nggak bisa dibuktikan sama sekali. Kemudian gaya berpolitik Jokowi juga lebih lentur dibandingkan Ahok. Dan ayah Kaisang itu punya pengalaman yang luar biasa di pemilu, yakni 4 kali ikut pemilu tidak pernah terkalahkan sekalipun. Hal inilah yang kemudian membuat kadrun kalah sakti dengan mantan wali kota Solo itu. Hingga capres yang mereka dukung dan puja-puja, Om Prap, akhirnya tersungkur tidak berdaya bersama Bang Sandi. Kekalahan Prabowo di Pilpres 2019 inilah yang menjadi bukti kalau kaum kadrun itu sebenarnya bukanlah sekumpulan manusia sakti pemegang kunci surga. Lah, bagaimana mau disebut sakti kalau capres yang didukungnya saja kalah? Setelah itu satu persatu terbukti kalau kaum kadrun itu ternyata hebat hanya di halusinasi belaka. Seperti si imam besar mereka, Rizik Syihab. Bukannya makin berpengaruh dan semakin banyak pengikut, dia malah tersandung kasus chat asusila bersama seorang janda cantik, Firza Hussein. Koplaknya lagi, bukannya dengan gagah berani menghadapi masalah pelanggaran UU ITE, dia malah kabur ke Arab Saudi. Orasinya saja yang kencang, tapi nyalinya berhadapan dengan penyidik polisi kecil juga ternyata. Sampai sekarang Doi pun belum berani pulang ke tanah air karena takut menanggung malu yang tak terperikan itu. Masa seorang imam besar ketahuan melakukan cat cabul? Hingga bukannya disegani oleh umat muslim dunia, Habib Rizik malah diolok-olok oleh netizen dengan sebutan Bang Thoyib yang tidak pulang-pulang. Jadilah FPI dan PA212 punya imam besar Bang Thoyib. Sungguh terlalu, kata Bang Haji Roma Irama kepada Ani. Selain itu, satu persatu orang yang didukung oleh pasukan kadrun itu pindah haluan menjadi pendukung Jokowi. Mungkin karena merasa nggak nyaman kali ya, berteman dengan kelompok yang mengklaim dirinya pemegang kunci surga dan merasa paling benar sedunia. Di antaranya politisi yang sebelumnya dekat dengan kadrun dan sekarang sudah pindah haluan menjadi pendukung Jokowi adalah Prabowo. Om Prap pun saat ini telah menjadi anak buah Presiden Jokowi dengan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Selain itu ada Fahri Hamzah. Kita tahu dong si Fahri ini dulunya adalah kampret garis keras. Walaupun bukan termasuk ke dalam golongan kadrun, tapi di Pilpres 2019 lalu, ia sama ngototnya dengan kelompok PA212 itu untuk memenangkan Prabowo. Bahkan si kader PKS Pecatan yang kini pindah haluan ke Partai Gelora itu turut menyebarkan hoax oplas yang diproduksi oleh Ratna Sarumpait demi untuk memenangkan Prabowo kala itu. Nah sekarang, Doi bersama partainya, Gelora memutuskan untuk mendukung Gibran yang notabene putra Presiden Jokowi di Pilkada Solo 2020. Di saat para kadrun menuding Presiden Jokowi membangun dinasti politik dengan majunya Gibran di Pilkada Solo 2020 itu, Fahri dengan tegas membantah dan menolaknya. Bahwa menurutnya, dinasti politik itu diwariskan berdasarkan keturunan secara turun-temurun, seperti halnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sedangkan Gibran ikut pilkada melalui kontestasi politik yang bisa menang dan bisa kalah. Sehingga hal itu bukanlah suatu dinasti politik bagi Fahri. Terbaru, Sandiaga Uno yang nyata-nyata terbukti membelot dari kelompok kadrun. Tanpa tedeng aling-aling, Bang Sandi masuk ke tim ses resmi Bobi Nasution yang notabene menantu Presiden Jokowi. Jelas hal ini membuat para kadrun terbelalak.
Karena selama ini Sandi jarang banget menunjukkan keberpihakannya kepada Presiden Jokowi. Sehingga menurut para pemegang kunci surga tersebut, doi masih tetap berada di kubu mereka. Selain itu juga, si Sandi ini merupakan mantan Wagub Anies loh, yang didukung oleh para kadrun di Pilkada DKI 2017 lalu. Nggak taunya doi malah pergi begitu saja meninggalkan mereka, tanpa mengucapkan salam perpisahan apalagi pamit. Hal inilah yang membuat Laskar 212 kian merana. Kini tinggal Anies saja yang menjadi tumpuan dan harapan mereka. Tapi yang jadi masalah di sini, si Wan Anies ini nggak becus bekerja, hanya pandai menata kata doang. Peluangnya untuk bisa terpilih jadi presiden lewat jalur prestasi pun semakin tertutup. Majleb, makin korsetlah otak para kadrun. Akhir kisah Poyuono ditendang dari Waketum Gerindra, ditulis oleh Ayas dari siwa.com. Sebuah organisasi wajib punya anggota yang loyal, punya sikap yang seirama, serta tidak saling menjatuhkan satu sama lain yang hal tersebut bisa melemahkan organisasi. Begitupun dengan partai politik. Harus punya kader-kader yang loyal, kompak, tidak saling menjatuhkan demi keutuhan partai. Kader-kader yang dinilai mulai tidak kompak dan sulit diatur sebaiknya ditendang, sebab keberadaannya hanya akan merugikan partai. Gerindra nampaknya mulai menyadari mempertahankan Arief Poyono di Gerindra hanya akan membuat rugi. Kontroversi yang sering dilakukannya amat berbahaya. Dia juga tipe orang yang sulit diatur dan suka menyerang sesama kader. Jika hal ini dibiarkan, Gerindra yang akan dirugikan. Akhirnya Poyono tidak lagi masuk dalam susunan kepengurusan DPP Partai Gerindra periode 2020-2025. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak lagi memberi jabatan Wakil Ketua Umum pada Poyono. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan kepengurusan baru periode 2020-2025 yang dibentuk Prabowo telah disahkan Menkumham Yasona Lauli lewat penerbitan surat keputusan tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Gerindra. Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra sepertinya memang sudah jenuh dengan ulah Arief Poyono. Seperti biasanya, dirinya juga mudah dipengaruhi oleh para pembisik di sekitarnya seperti Fadlizon. Zon punya kedekatan emosional yang lebih kuat dengan Prabowo dibanding Poyono. Mungkin saja ditendangnya Poyono dari Waketum adalah berdasarkan rekomendasi para pembisik, salah satunya Fadlizon. Jika saya menjadi Prabowo, saya pun sepertinya akan menendang Arief Poyono dari posisi Waketum. Banyak kontroversi yang dia lakukan. Seperti pertama, pada tahun 2017 Arief Poyono pernah menyamakan PDIP dengan PKI karena anti kritik. Pernyataan ini berujung pelaporan oleh relawan Perjuangan Demokrasi dan politikus PDIP ke sejumlah Polda, yaitu Polda Riau, Polda Metro Jaya, dan Polda Bali atas dugaan pencemaran nama baik. Pernyataan Arief Poyono ini juga mendapat kritik dari sesama kader Gerindra Fadlizon. Menurut Zon, Poyono telah kelewat batas. Saya sepakat dengan Zon, sebab meskipun Zon sering mengkritik pemerintah, namun dia tidak pernah menyamakan PDIP dengan PKI. Kedua, pada tahun 2020, Poyono kembali menyita perhatian publik dengan menyebut isu Jokowi PKI adalah mainan kadrun. Pernyataan itu bahkan mengundang tagar #tenggelamkan Gerindra di Twitter selama beberapa waktu. Wajar jika Gerindra cukup pontang-panting dan khawatir dengan tagar ini. Jika sebelumnya menyamakan PDIP dengan PKI, sekarang menyebut bahwa munculnya isu PKI adalah mainan kadrun. Pernyataan Poyono di tahun 2017 dengan 2020 sangat kontradiktif. Benar-benar sulit dicerna pakai akal sehat. Secara tidak langsung dia menyebut bahwa dirinya adalah kadrun sebab pernah menyamakan PDIP dengan PKI. Arief Poyono seperti orang mabuk, kerap melontarkan pernyataan yang kontradiktif. Kalau dia melontarkan pernyataan seperti tidak dipikir terlebih dahulu dan hal ini bisa merugikan partai. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam Pilpres 2019 Gerindra bekerja sama dengan ormas atau kelompok yang diidentikan dengan istilah kadrun, yaitu FPI dan PA212. Wajar jika pernyataan Poyono selaku Waketum Gerindra cukup membuat PA212 dan FPI marah, sebab selama ini telah bekerja sama dengan Gerindra sejak Pilkada DKI 2017. Pernyataan Poyono cukup mencederai kerjasama yang sudah terjalin. Ketiga, Poyono menyerang sesama kader Gerindra yang tidak terima dengan pernyataannya bahwa yang memunculkan isu PKI adalah kadrun. Dia menyerang sesama kader seperti Andri dan Habibur Rahman. Ketika sudah saling menyerang sesama kader, saya rasa langkah terbaik adalah menendang dari jabatan Waketum. Keempat, Poyono juga termasuk kader yang tidak patuh dan bandel. Majelis Kehormatan Partai Gerindra sampai menyeret Poyono ke sidang etik karena tingkah polanya. Namun, dia tak pernah menghadiri satu kali pun sidang yang dijadwalkan. Orang seperti ini memang sebaiknya tidak perlu dipertahankan.
Kelima, dia menciptakan polemik baru, yaitu merasa tak terima ketika tidak boleh lagi bicara selaku wakil ketua umum. Lalu ia menyebut ada oknum-oknum di tubuh Gerindra. Dia marah karena posisinya masih menjadi waketum. Melihat gelagat-gelagat Arief Poyuono beberapa tahun terakhir, sepertinya dia memang sudah tidak betah di Gerindra. Mungkin dia memang merasa sudah tidak menguntungkan berada di Gerindra. Arief Poyuono memang unik. Saya kira dia tidak akan risau ditendang dari waketum. Mungkin pada akhirnya dia bisa meniru jejak Ruhut Sitompul yang bebas berpindah partai sesuka hati, yang terpenting menguntungkan diri sendiri. Setelah beberapa kali membuat kontroversi, akhirnya di akhir kisah Poyuono ditendang dari jabatan waketum Gerindra.